Perseteruan dan perbedaan pendapat yang terjadi antara Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal semakin hari semakin memanas dan meruncing. Dan yang terpanas kali ini adalah mengenai donasi untuk rumah gala yang hingga kini masih dipermasalahkan oleh pihak Dodi Sudrajat yang sebelumnya mengatakan hal tersebut merupakan tindakan meminta-minta. Puncak ketidaksetujuan dari pihak Dodi Sudrajat adalah niatan melaporkan Marissa Icha sebagai penggagas galang donasi untuk rumah gala. Marissa Icha pun mengatakan jika dirinya tidak takut dan tidak gentar apabila Dodi Sudrajat ingin melaporkannya ke Mabes Polri. Mengetahui hal tersebut, Haji Faisal pun kini angkat bicara. Dirinya mengaku bingung dengan aksi dan tindakan dari besannya itu. Haji Faisal benar-benar merasa bingung dengan pihak-pihak yang tidak merasa senang dengan ide dan gagasan dari Marissa Icha yang menggalang donasi rumah untuk gala, yang saat ini pun memang telah berwujud menjadi sebuah rumah. Ya, kalau menanggapi soal itu, saya sendiri pun juga bingung ya. Kenapa? Kok sampai dilakukan? Doh, para netizen, para masyarakat kan menyumbang, bersedekah kepada anak yatim piatu. Dari awal saya sudah bilang, agar uang itu jangan sampai masuk ke rekening saya atau ke rekening manapun bersedia. Salah seorang daripada teman almarhum berinisiatif untuk menyatukan di satu rekening. Ternyata duit itu berjumlah banyak, sehingga inisiatif meningkat menjadi untuk pembelian rumah. Jadi di sini, kalau di situ menurut saya tidak ada suatu kesalahannya. Mereka yang menyumbang, mereka yang mampu ikhlas, tulus ikhlas, mengharapkan ridho dari Allah, tentu berharap kebaikan. Tapi kok ada pihak-pihak yang tidak merasa senang dan merasa tidak menerima dengan mencari-cari sesuatu yang bisa dibawa ke hukum. Bagi saya itulah kurang tepat. Kenapa? Karena masyarakat menilai, netizen menilai. Apa kata masyarakat? Kami rela kok. Apa Anda ikut nggak Anda di dalam itu, kan begitu ya? Kami rela, kami ikhlas, kami memberi anak yatim, kami mengharap ridha Allah, kan begitu ya? Tak lain begitu. Tapi kenapa ada pihak-pihak yang tidak senang? Nah, Allahu a'lam, apa mereka ini ikut menyumbang, ikut bersedekah di situ atau apa? Saya tidak mengerti. Ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas ini dilakukan seperti ini. Ini menurut pemikiran saya yang bodoh-bodoh ini. Kenapa? Karena ini buat anak yatim piatu. Bukan buat saya, buat anak yatim piatu. Ya. Dan telah terkumpul uang itu, dan untuk membeli rumah itu saya tambah. Jangan salah-salah ya, saya tambah duit itu. Dan tidak ada yang salah menurut saya di situ. Ya. Jadi boleh, kalau menurut saya, kalau umpama dipermasalahkan, seharusnya kita saya nggak mau duit itu, ini duit saya nih 2-3 M, mungkin bisa ya. Tapi kalau kita tidak memberi, masa pemberian orang kita permasalahkan? Itu menurut saya sih suatu kesal ya, jadi kesal tersendiri. Bisa kan? Bisa lah kan? Sudah ikhlas memberi kan? Ini saya baca nih, ngomong saya baca di sini. Berarti bisa dibilang sangat menyayangkan terhadap tindakan Pak Dodi juga kan melaporkan. Ya pokoknya orang-orang yang melaporkan, saya nggak tahu ya, cuman saya hanya dapat berita ada laporan. Jadi saya menyayangkan ini, benar, sungguh sangat saya menyayangkan sikap ini. Ini netizen saja, masyarakat ya. Saya banyak ketemu masyarakat di sana yang berfoto dengan saya gitu. Itu semuanya itu, ini apa sih Pak Haji katanya? Saya bikin kesal saya nih Pak Haji katanya. Banyak yang begitu, banyak menyampaikan. Tolong Pak Haji, ini gimana cara berpikirnya? Kan untuk cucu nih Pak Haji katanya. Untuk cucu kan, bukan buat Pak Haji. Jadi saya bilang, alhamdulillah saya punya rumah, saya bilang saya. Jadi, banyak orang yang menyampaikan secara langsung, WA saya secara langsung. Ini kami memberikan secara tulus dan ikhlas. Jadi kalau menurut saya dengan tulus ikhlas diberikan karena minta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ada yang nggak senang, nggak sewot? Saya jadi bingung di sini. Sekarang sampai persoalannya sampai ke Kementerian Sosial segala macam. Apa nah? Kalau nggak kemana? Ada apa? Adam aman aja ya. Kalau kita berbicara masalah umpamanya katakanlah untuk menjatuhkan nilai si gala apa ya, bukan si gala. Haji Faisal pun mengatakan,
jika dirinya hingga sampai saat ini tidak habis pikir dengan aksi dan rencana pihak Dodi Sudrajat yang berniat ingin melaporkan Marissa Icha ke Mabes Polri. Karena menurutnya, tindakan menolong dan membantu Gala yang merupakan anak yatim piatu besar pahalanya. Sehingga saran dari Haji Faisal kepada Dodi Sudrajat adalah untuk membatalkan niatnya ingin melaporkan Marissa Icha ke polisi. Ya, saya agak ngerti, tetapi adanya orang-orang yang tidak senang memberikan cucu saya mendapatkan sesuatu itu kurang baik. Kenapa? Cucu saya adalah anak yatim piatu. Jadi tidak pantaslah anak yatim piatu ini disenangkan oleh orang. Kita merasa tidak senang. Sebab menyenangkan anak yatim piatu adalah suatu pahala yang sangat besar. Itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Mengusap kepala anak yatim piatu itu adalah hal-hal yang sangat bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap semoga hal ini tidaklah berlanjut. Tidak usahlah kita permasalahkan. Tidak usahlah kita permasalahkan uang ini. Uangnya kita serahkan kita belikan ke rumah kita serahkan ke Gala. Nah, saya kalau selagi Gala belum bisa tinggal di situ secara sendiri, saya akan temani. Tapi kalau seandainya nanti suatu saat Gala sudah besar, dia sudah bisa, saya kan punya rumah. Jadi jangan khawatirkan saya. Insya Allah saya tidak akan bermacam-macam. Menurut Haji Faisal, alasan dirinya menerima gagasan dari Marissa Icha dan teman-teman dari almarhumah Vanessa Angel lainnya adalah karena sungguh aneh jika ada niatan orang baik yang ingin membantu masa depan Gala di kemudian hari. Dan pendapat Haji Faisal mengatakan bahwa galang donasi untuk Gala bukanlah merupakan sebuah aib. Maka ketika masyarakat dan netizen ada niatan untuk membantu Gala, maka menurut Haji Faisal tentu saja haruslah diterima dan tidak perlu ditolak. Saya kaget. Orang memberi sesuatu. Saya mohon maaf ya, jangankan ke cucu saya. Anak saya ya ketemu oleh orang umpamanya ya, karena dia menghargai saya. Oh, anak Pak Haji ya umpamanya. Ini saya kasih satu umpamanya. Apakah saya pantas marah? Kan enggak kan? Orang itu kan simpati, tergugah hatinya diberikan sesuatu. Masa saya larang? Bagi saya sih caranya nggak nyambung. Saya udah bolak-balik berpikir ya, saya baca ya, saya bolak-balik. Kenapa orang sampai tidak senang diberikan sesuatu kepada Gala? Apakah ini akan menjadi aib di Gala suatu saat? Bukan itu yang menjadi aib bagi Gala. Yang menjadi aib bagi Gala adalah mengangkat suatu cerita-cerita, suatu masa lalunya yang orang tuanya yang tidak pantas kita kita bicarakan, kita tontonkan. Itu yang menjadi yang akan menjadi aib bagi anak. Bukan ini malah akan melonggarkan cara hidupnya. Anak ini banyak betul loh, banyak kebutuhannya nanti. Uang sekolahnya lah, uang ininya lah, uang itunya lah. Sekarang ada orang yang mau memberi, ya kita terimalah. Jangan penting jangan masuk ke rekening kita, artinya ini buat lo, ini buat kamu. Masuk rekening kita nggak apa, tapi dikasihkan ke dia. Kita harus bertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Aduh, ya Allah, saya jadi bingung di sini. Susah saya menjawabnya. Masih begitu kecewanya Haji Faisal dengan adanya rencana dan niatan dari Dodi Sudrajat yang ingin melaporkan Marissa Icha ke Mabes Polri, kini Haji Faisal pun perlu meluruskan dengan munculnya adanya kabar jika dirinya menolak rencana dari Medina Zain yang juga berniat untuk memberikan Gala sebuah rumah. Klarifikasi dari Haji Faisal terkait hal tersebut adalah bahwa kepada pihak-pihak siapapun yang ingin membantu Gala sebagai anak yatim piatu, dirinya tidak akan menolak dalam bentuk apapun pemberian, dan pemberian dari siapapun itu akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Menurut pemikiran dan pandangan dari Haji Faisal, saat ini Gala sudah memiliki rumah, maka alangkah baiknya dana dari Medina Zain yang ingin mewujudkannya dalam sebuah rumah untuk Gala bisa diwujudkan dalam bentuk lainnya, seperti kebutuhan Gala sehari-hari. Namun, jikalaupun Medina Zain tetap ingin berkehendak memberikan Gala sebuah rumah, Haji Faisal tidak akan menolaknya. Berikut klarifikasi dari Haji Faisal. Saya udah bilang, kalau pemberian kepada anak yatim piatu, saya tidak bisa menolak. Dan itu akan saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ya. Jadi jangan dikatakan saya akan menolak sesuatu, tidak. Tetapi, ya,
kita harus berpikir secara logika juga. Kenapa? Logika maksud saya itu begini. Kan ada juga yang butuh yang lain. Ya, sekarang Gala udah dapat rumah. Nah, ya kalau memang umpamanya rumah, sekarang kan dia kan pergi sekolah, buat sekolah nanti buat apa? Sekarang kan ada yayasan. Ya sudah rumah satu cukup lah. Daripada kita beli lagi rumah nanti siapa yang akan menempati? Itu kalau saran saya. Masukkanlah duitnya itu ke yayasan. Nanti kedepannya Nantinya kedepannya untuk Gala. Tapi kalau mau ngotot juga mau beli rumah, ya silakan belikanlah rumah. Buat Gala atas nama. Saya nggak tahu namanya siapa yang mau beli rumah itu, saya nggak tahu. Nggak ada yang obrolan sampai ke saya, nggak ada. Cuman ada orang nyampein ke saya nih, Pak Haji kalau mau bikin rumah semen berapa banyak, saya jamin Pak Haji memang ada nih WA ke saya. Tapi siapa orang saya nggak tahu. Hanya saya berita-berita kayak gini aja baru. Belum ada saya dihubungi oleh seseorang yang mau membelikan rumah, siapa kayak itu saya nggak tahu, nggak ada. berarti belum ketemu juga dengan Medina. Belum rasanya saya ketemu sama dia. Jadi intinya masalah rumah aku nggak mau jadi sengketa ya, karena salah satu pihak ada yang tidak setuju, it's okay, nggak apa-apa, itu bakal aku kasih ke orang yang membutuhkan. Lagian sertifikatnya juga belum aku balik nama, masih di notaris, belum AJB ya kan. Jadi nggak perlu diributin lagi, nggak perlu jadi gonjang-ganjing lagi karena salah satu pihak belum setuju gitu loh. Dan keputusan dari pengadilan pun hak asuhnya Gala belum keluar. Aku cuma bisa ngomong kayak gitu doang. Jadi aku minta doanya buat semua, mudah-mudahan cepet kelar lah. Nggak ada kompor di antara Om Dodi dan Papa Haji Faisal karena mereka dua-duanya orang baik. Aku kenal mereka dua-duanya orang baik, keluarga baik. Mudah-mudahan selesai dengan damai dan rumah yang dipermasalahkan ini segera selesai gitu. Tapi Teh itu kan memberikan rumah, Mbak. Iya, jadi balik apa? Pertimbangannya apa, Mbak? Pertimbangannya karena baru dapat rezekinya sekarang, ya. Teh, tapi kan Pak Faisal kan nggak menolak, bukan bermaksud untuk menolak rumah itu. Nah, itu gimana? lebih baik untuk Aku belum Iya. ketemu sama yang bersangkutan. Ya, jadi tanggapan Teteh gimana Tanggapan tuh? aku, nanti aku ketemu sama orangnya, aku mau ngobrol, Pak sebenarnya ini bener gak sih gitu. Jadi dari kedua belah pihak balance gitu loh. Ya. Artinya Oke? kan Pak Faisal itu kan ngebuka open banget untuk siapapun yang ingin memberikan donasi rumah dan segala macam gitu, Tapi Teh. sorry itu saya keluarganya gak ada yang balas WhatsApp aku. Maka ketika pihak Faisal mempertanyakan langkah dari Dodi Sudrajat yang ingin melaporkan Marissa Icha selaku penggagas dari galang donasi untuk rumah Gala, jawaban dan respon dari pihak Dodi Sudrajat atas langkahnya tersebut adalah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, bahwa galang donasi dari masyarakat haruslah memiliki izin. Dan menurut pihak Dodi Sudrajat, bahwa jika ada galang donasi dari masyarakat yang tidak memiliki izin, maka ada ancaman hukuman 3 bulan kurungan penjara. Karena kita tahu semuanya bahwa masyarakat simpati, empati, kita sangat menghargai dan menghormati semua yang dilakukan oleh masyarakat itu. Tapi juga harus diketahui bahwa terkait dengan donasi itu sendiri ada undang-undangnya. Ada undang-undang nomor 9 tahun 61, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 80, kemudian ada peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021. Itu sangat jelas sekali menjelaskan bahwa yang terkait dengan donasi seperti yang saat ini itu wajib harus ada izin. Dan saya bisa tunjukkan itu kepada teman-teman media semuanya bahwa itu harus ada izin. Bang, maaf. Izin dari Menteri Sosial karena ini berkaitan dengan donasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Maka wajib. Karena itu ada sanksi pidananya. Sanksi pidana itu 3 bulan kurungan. Nah, ini yang juga perlu kami sampaikan sehingga jangan sampai ada pihak-pihak merasa bahwa seolah-olah kami cuma hanya mengada-ada. Kemudian kemarin juga kami sempat menyampaikan bahwa saran daripada klien kami adalah meminta ketegasan daripada pihak Kementerian Sosial agar bertindak cepat, bertindak tegas, agar apa yang kemudian saat ini menjadi pergunjingan di publik itu agar segera dapat teratasi dan segera dapat terselesaikan. Itu juga yang kemudian kemarin kami sempat diskusikan dengan beliau. Beliau pada prinsipnya juga tidak berkeberatan sebetulnya soal itu. Hanya saja kita tahu bahwa proses ini sudah sampai ke ranah hukum, sudah sampai ke tingkat peradilan. Nah, kalau memang ini diharapkan agar adanya mediasi, ya kita berharap pintu dan ruang itu
ya ada dan ya bisa dikomunikasikan dengan baik, bisa diskusikan dengan baik. Tapi ada hal yang juga ingin kami sampaikan bahwa klien kami juga selama ini sudah sangat merasa mumet sekali dengan berbagai macam pergunjingan di ruang-ruang publik terkait dengan tuduhan, terkait dengan pencemaran nama baik, terkait dengan menjatuhkan harkat dan martabat beliau dan keluarga. Itu juga yang kita berharap ya, publik tolong pahamilah bahwa tidak sesederhana yang kemudian dibayangkan oleh publik. Dan kami juga sebelumnya tidak mencari sesuatu yang ribet di sini, mencari sesuatu yang tidak masuk akal. Kita cuma hanya berharap dari klien kami itu adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban daripada Pak Haji Faisal itu juga menjadi bagian daripada hak dan kewajiban beliau, sehingga mereka sama-sama mengasuh, sama-sama membesarkan, kemudian sama-sama membina, menyayangi, mencintai Gala untuk hari ini dan ke depannya.